Silakan direkod. Baik, Pak Parmin, sebelum dimulai, kami berdua akan melaksanakan tugas sebagai penguji dalam uji komprehensif eh, untuk kelompok B TKI. Baik, sebelum dimulai, silakan Pak Suparmin berdoa sesuai agama dan kepercayaan. Baik, eh, silakan Pak Suparmin memperkenalkan diri, nama lengkap, kemudian berasal dari mana, mengajar di mana, dan apa yang diajarkan. Baik Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat selamat pagi. Saya Suparmin. Saya mengajar di MTSN 8 Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Untuk bidang studi, untuk tahun pelajaran 2023-2024, saya diamanai untuk mengajar informatika kelas 9. Sebelum-sebelumnya saya mengajar untuk mata pelajaran prakarya dan pembimbingan untuk TIK. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Kalau aslinya saya aslinya dari Solo Bapak. Kemudian saya ditempatkan di Banyuwangi mulai tahun 2019. Sebelumnya saya mengajar di SMA di dekat rumah, SMA negeri. Cuma karena ada perubahan kurikulum dari KTSP ke 2013, saya untuk mata pelajaran TIK-nya hilang. Maka dari itu saya tidak mengajar pada saat itu. Mungkin cukup, Bapak. Baik, Pak Suparmin, saya panggil Pak Parmin ya. Siap. Jadi, baik, Pak Parmin, bisa Bapak menjelaskan apa yang Bapak lakukan eh, untuk mengetahui masalah-masalah apa yang ada di proses pembelajarannya Bapak. Apa yang Bapak lakukan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di proses pembelajaran? Oke. Dalam proses pembelajaran untuk mengidentifikasi masalah, pertama yang saya lakukan itu adalah pengamatan secara langsung, observasi di dalam kelas maupun di dalam lab. Maksudnya kelas di sini ada kelas manual dan kelas lab. Kemudian yang kedua itu melalui melihat hasil dari tes maupun dari tugas. Kemudian untuk yang selanjutnya melihat dari apa itu catatan keadaan siswa. Ya, Bapak Ibu guru kan mempunyai catatan masing-masing, lah itu sebagai bentuk pengidentifikasian masalah. Kemudian bisa juga pada saat pembelajaran di akhir itu ada refleksi. Saya menggunakan acuan refleksi untuk mengidentifikasi masalah. Untuk yang lainnya, sementara yang saya lakukan itu Bapak. Baik, dari hasil identifikasi Bapak, masalah-masalah apa saja yang Bapak temukan? Masalah-masalahnya banyak. Untuk masalah dari siswa itu yang pertama itu tentang ini kalau masalah umumnya anak kurang percaya diri satu. Yang kedua anak kurang memperhatikan ketika Bapak Ibu ketika saya menjelaskan di depan. Kemudian
apa itu tidak mengerjakan tugas, kemudian malu bertanya, terus apa itu tingkat keaktifan atau kehadiran siswa ada sebagian yang kurang, sering tidak masuk seperti itu. Kemudian apa ya? Kalau itu umum. Kemudian kalau ini masalah untuk siswa ya Bapak ya. Ya, Untuk siswa seperti itu. Kemudian kalau masalah masalah di apa itu medianya, apa itu untuk peralatannya, contohnya proyektor, kemudian ada mungkin sound, mini multimedianya, di ruang kelas itu belum tersedia seperti itu. baik, Pak. Nah, dari masalah-masalah tadi yang Bapak identifikasi, tentu saja Bapak akan menemukan akar penyebab masalahnya. Tentu harus kita ketahui. Langkah-langkah apa yang Bapak lakukan untuk mengetahui akar penyebab masalahnya tadi? Langkah-langkah yang apa itu saya lakukan itu contoh tentang hasil belajar siswa rendah itu disebabkan karena motivasi belajarnya dari peserta didik itu kurang. Saya itu mengambil dari kajian literatur, melihatnya dari beberapa kajian literatur, nanti saya kumpulkan, apa itu dilihat betul atau tidaknya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu saya melakukan wawancara. Wawancara yang pertama itu dengan teman sejawat sama guru informatika. Untuk yang kedua itu saya dengan kepala madrasah, tapi pada saat kemarin itu saya dengan wakil kurikulum, karena kepala madrasahnya kebetulan tidak berada di tempat. Kemudian yang ketiga itu saya dengan apa itu ketua MGMP TIK atau Informatika Kabupaten Banyuwangi, sebagai ganti dari pengawas karena untuk pengawas satu jauh, yang kedua untuk komunikasi karena pengawasnya apa itu baru diganti. Kemudian yang terakhir untuk pakar, pakar itu saya mengambil dua. Kebetulan ada satu teman itu menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta, kemudian satunya di UIN Surakarta. Itu tapi melalui via via ini Bang, via apa itu via kuesioner kan gitu, karena jarak yang tidak memungkinkan untuk bertemu langsung. Seperti itu Bapak. Baik, Pak Parmin, selanjutnya ya, dari eh, identifikasi tadi, dari kajian dan wawancara, Bapak sudah menemukan penyebab masalahnya. Boleh lebih detail lagi apa penyebab masalah yang sebenarnya, Bapak? Oke, untuk apa itu penyebab masalah itu, saya apa itu saya perkecil. Yang pertama tentang hasil belajar siswa rendah itu dikarenakan motivasi dari apa itu peserta didik, sebagian itu masih belum termotivasi untuk mengikuti pembelajaran, belum apa ya termotivasi ketika ada tugas dan seterusnya. Kemudian untuk masalah yang kedua itu hubungannya dengan kemandirian, apa itu kemandirian siswa itu disebabkan karena ini apa itu ini Pak, kurang kurang ini kurang percaya diri dalam mengungkapkan pendapat maupun ini apa itu bertanya seperti itu. Baik, dari eh, kemudian
kan setelah tahu akar masalahnya kan kita mau hilangkan akar masalah itu atau meminimalisirnya agar tujuan pembelajaran dapat tercapai semaksimal mungkin. Nah, tentu dari hasil mengetahui penyebab masalahnya, kita harus mengetahui solusi apa yang kita ambil, yang guru ambil untuk mengatasi penyebab masalah tadi. Mungkin ada beberapa alternatif yang Bapak dapatkan, silakan. Alternatif solusi untuk masalah yang pertama tadi hubungannya dengan hasil belajar siswa rendah itu dari kajian literatur itu saya ada 4 Bapak. Yang pertama itu semua karena apa itu metode pembelajaran itu alternatif solusinya menggunakan metode pembelajaran flip learning. Kemudian untuk yang kedua, saya menggunakan metode tutor sebaya. Untuk yang ketiga itu menggunakan kooperatif artikulasi atau pembelajaran sintak. Kemudian yang keempat itu metode discovery learning seperti itu. Nah, dari 4 apa itu, oh ya ini 4 dulu, 4 untuk masalah yang pertama. Untuk masalah yang kedua tentang apa itu keberanian siswa menyampaikan pendapat dan seterusnya, itu alternatif solusi yang pertama yang kami temukan itu kan hubungannya dengan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran di sini ada 4 kalau tidak salah. Yang pertama itu strategi pembelajaran apa itu project based learning. Kemudian yang kedua strategi dengan model problem based learning atau PBL. Kemudian yang ketiga pembelajaran mandiri. Kemudian yang keempat pembelajaran berbasis ICT. Kemudian dari 2 permasalahan itu berarti ada 8 apa itu alternatif solusinya. Itu masing-masing berdasarkan ini apa itu kajian literatur apa dan wawancara sebelum-sebelumnya. Untuk masalah yang pertama saya mengambil solusinya itu di metode pembelajaran tutor sebaya. Untuk yang kedua itu menggunakan strategi model pembelajaran problem based learning. Seperti itu, Bapak. Baik, Pak Suparmin. Siap. Aduh, jaringan tidak stabil ini. Eh, Langkah-langkah apa Bapak lakukan sehingga Bapak dapat menentukan alternatif solusi dan solusi yang paling baik menurut Bapak? Dari mana sumbernya? Untuk sumber yang pertama saya dari kajian literatur, jurnal, dari buku, kemudian apa kemarin itu jurnal pengabdian dan seterusnya. Dan apa itu dari ini kesesuaian dari metode tersebut saya terapkan di masalah yang saya ampu. Sebagai contoh untuk yang pertama tadi tentang hasil belajar siswa rendah itu ada apa itu flip learning, kemudian ada model tutor sebaya, metode tutor sebaya, kemudian ada pembelajaran kooperatif artikulasi, kemudian yang keempat adalah discovery learning. Nah, dari keempat ini untuk saat ini bagi saya dan sesuai untuk keyakinan dari literatur tersebut itu memilih tutor sebaya. Kenapa kok tidak flip learning? Karena
flip learning itu kan banyak kendala di tempat saya hubungannya dengan perangkatnya satu. Kemudian yang kedua pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas itu di dalam kelasnya memungkinkan tapi di luar kelasnya kita terbentur dengan aturan di madrasah. Kemudian untuk yang kooperatif artikulasi pembelajaran model sintak atau lupa saya itu kurang efektif karena model metodenya itu menggunakan anak kemudian meneruskan ke yang lain. Kemudian ketika sudah meneruskan yang lain efeknya nanti kurang begitu kurang menurut kajian literaturnya kurang relevan. Kemudian yang terakhir discovery learning. Kenapa kok tidak menggunakan discovery learning? Karena tidak cocok dari kajian literaturnya. Discovery learning tidak cocok untuk kelas yang besar. Sementara kelas saya yang saya ampu itu 32 jumlah siswanya. Baik, boleh lebih spesifik, lebih detail, lebih spesifik Bapak menyebutkan solusi utama yang Bapak akan ambil nanti. Solusi yang pertama tadi metode tutor sebaya, Bapak. Ya. Metode tutor sebaya ini kenapa kok saya ambil itu karena eh, apa ini berpusat kepada siswa satu itu, yang kedua dari metode tutor sebaya ini siswa itu menjadi lebih terbuka untuk kelebihannya. Siswa lebih mandiri karena merasa belajar dengan teman atau tutornya kan dari temannya. Kemudian siswa lebih berani menyampaikan pendapat ke tutor yang sudah ditunjuk oleh guru. Kemudian dapat melatih tanggung jawab tentang tugas yang diberikan oleh guru melalui tutor. Kemudian untuk kekurangannya meskipun banyak kelebihannya, kekurangan juga ada sebenarnya. Siswa kurang serius, yaitu biasanya karena dengan tutor sebaya itu dianggap temannya itu ya mungkin kurang percaya atau itu. Kemudian yang kedua malu bertanya, itu hubungannya dengan rahasianya takut diketahui oleh tutor. Kemudian guru sulit untuk menentukan tutor yang tepat terlebih untuk teman-temannya. Kemudian tutor belum bisa menyampaikan materi yang ditranslate dari guru, yang diserap dari guru untuk disampaikan kembali kepada siswa, belum bisa maksimal. Seperti itu. Baik, selanjutnya Pak Parmin dalam sebelum melakukan pembelajaran tentu saja seorang guru itu harus mengembangkan berapa perangkat, Pak Parmin? Yap. Untuk perangkat pembelajaran Ya, itu saya ada 5, Bapak. Yang pertama itu karena saya masih K13 ya, Bapak. ya. Satu itu rencana pelaksanaan pembelajaran atau Hmm. RPP. Kalau sekarang ada modul itu untuk kurmer. Kemudian yang kedua menyusun bahan ajar. Kemudian yang ketiga itu menyusun media pembelajarannya. Kemudian yang keempat itu membuat LKPD, lembar kerja peserta didik. Kemudian yang kelima itu tentang kisi-kisi instrumen penilaian. Baik, Pak Suparmin, Siap? di dalam RPP kebetulan Bapak menggunakan K13 ya. Ya. Ya, baik. Apa yang Bapak lakukan pada kegiatan pendahuluan?
Pada kegiatan pendahuluan itu yang pertama eh, itu orientasi yang pertama melakukan apa itu salam, buka dengan salam. Kemudian yang kedua menanyakan kabar kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga ini sebagai bentuk nasionalismenya saya menerapkan untuk apa itu pemutaran lagu-lagu nasional. Kalau yang saya ambil di RPP kemarin itu Indonesia Raya. Kemudian apa itu eh, mengaitkan materi sebelumnya, setelah itu menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian berikan motivasi, setelah itu memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Baik. Bapak menggunakan model apa, Bapak? Saya menggunakan model problem based learning. Oke. Berarti PBL itu minimal harus tertuang pada kegiatan inti. Bagaimana sintaks kegiatan inti, Bapak? Sintaknya untuk PBL itu yang pertama orientasi kepada orientasi siswa pada masalah. Untuk yang kedua mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga itu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Untuk yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil. Kemudian yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah dari siswa atau kelompok. Baik. Kapan Bapak membagikan dan mengumpulkan LKPD? Membagikan LKPD-nya itu pada saat ini apa itu orientasi orientasi pada saat orientasi siswa pada masalah itu kita bagikan LKPD-nya kepada saya masih menggunakan tutor, itu saya koordinir di tutor masing-masing. Kemudian kapan mengumpulkan? Kalau mengumpulkannya itu berarti pada bagian ini apa itu mengorganisir siswa pada saat mengorganisasi siswa untuk belajar itu, setelah itu baru dikumpulkan. Masih ada dalam kegiatan inti yang Bapak belum sebutkan, masih ada langkah kegiatan inti yang Bapak belum. Halo, mohon maaf bisa diulang Bapak? Baik, baik. Masih ada langkah di kegiatan inti, di akhir kegiatan inti, langkah apa itu Pak? Yang Bapak belum sebutkan tadi. Kegiatan inti untuk langkah yang terakhir itu berarti menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah Oke. pada sintak PBL-nya. Apa yang Bapak lakukan di kegiatan penutup? Eh, di penutup atau di sintak yang kelima ini Bapak? Di penutup. Oh, di akhir ya untuk kegiatan. Di Kegiatan iya, penutup, Pak. kegiatan akhir. Kegiatan penutup. Oh iya, kalau kegiatan penutup itu yang pertama guru dan peserta didik itu bersama-sama menyimpulkan apa itu hasil pembelajaran yang telah berlangsung. Kemudian yang kedua melakukan refleksi proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya itu menyampaikan materi yang akan datang. Setelah itu
eh, karena saya biasanya di lab itu kan mengkondisikan labnya supaya apa itu ditata kembali dan seterusnya. Yang terakhir kalau sudah bersih, yang terakhir adalah guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan doa. Baik. Ada berapa jenis penilaian yang Bapak lakukan? Penilaian itu ada 3. Yang pertama itu penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, kemudian yang apa itu ketiga itu penilaian keterampilan. Baik. Dalam menyusun atau mengembangkan penilaian pengetahuan misalnya, Bapak mengacu kemana? Harus mengacu kemana? Apakah ke KI, SK, dan seterusnya? Dalam menyusun Soal, dalam menyusun soal untuk mengukur pengetahuan, Bapak mengacunya kemana? mengacunya pada ini apa itu eh, KD, Pak, KD, kompetensi dasarnya. ya IPK-nya. Oh, indeks Ya. indikator pencapaian kompetensi Nah, ya, Pak ya. ya. Nah, dalam menyusun materi ajar, Bapak mengacu kemana? Oh, bahan ajar ya, Pak ya. Kalau bahan Ya, ajar saya menyusunnya dasarnya dari tujuan pembelajaran. oke. Dari tujuan pembelajaran mengacunya kemana? Tujuan pembelajaran itu apa itu dari IPK. Jadi dalam menyusun bahan ajar Bapak, kita harus mengacu ke KD, ya, ya. KD indikator kemudian turun ke Nah, tujuan kalau pembelajar. indikator kita membuat kisi-kisi soal, jadi penilaian itu mengacu ke indikatornya supaya kalau indikatornya muncul berdasarkan eh, tes misalnya yang kita lakukan ya sudah berarti kompetensi tercapai. Nah, kalau bahan ajar kita membuat mengembangkan bahan ajar itu berdasarkan KD ya, Pak Parmin. Baik, Siap, siap. eh, mungkin apa ya? Apa yang Bapak ketahui tentang HOTS? Hot itu high order thinking skill. Keterampilan keterampilan apa itu keterampilan berpikir tingkat tinggi. Apa hakikat dari keterampilan tingkat tinggi? Hakikatnya apa itu mengajak atau mungkin menumbuhkan supaya siswa itu diajak untuk berpikir kritis. Eh, Bapak bisa memberikan contoh ke saya bentuk soal yang mendukung HOTS. Bentuk soal pilihan ganda atau isi, Bapak? Ya, multiple choice. Multiple choice. Kalau multiple choice biasanya saya mengacunya contohnya perhatikan soal di bawah mohon maaf, perhatikan gambar di bawah ini bla 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 bla. Kemudian pertanyaannya pertanyaannya apa yang terjadi jika bla 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 bla. Kalau kalau saya menggunakan kemarin untuk RPP-nya komputasi umum menggunakan tampilan Excel itu berarti kan apa yang terjadi jika sel pada rumus itu digeser ke kanan seperti itu. Jadi menggunakan apa yang terjadi biar supaya anak atau peserta didik itu mikir kan gitu. Mungkin seperti itu. Baik. Bagaimana bentuk HOTS? Bagaimana bentuk bahan ajar yang mendukung HOTS, Bapak? Bahan ajar yang mendukung HOTS. Bahan ajarnya
apa itu kalau bahan ajar yang saya buat mendukung HOT itu bahan ajar yang mendukung HOT. Ini Pak, apa itu materi-materinya itu apa ya? Di ada latihan soal di bawah itu ya kita berikan di soal-soal yang berbasis HOT kan gitu. Setahu saya seperti itu. Baik. Bapak, apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan literasi dan numerasi siswanya? Ini kalau dari madrasah itu, tapi sifatnya tidak terukur, itu kan literasi Al-Quran setiap pagi sebelum KBM 15 menit, setiap hari Jumat, apa itu setelah sholat duha itu literasi baik digital menggunakan perangkat komunikasi atau literasi dari buku. Tapi khusus untuk pembelajaran saya, untuk meningkatkan literasi itu bahan ajar kita berikan apa itu sebelum pembelajaran dimulai. Jadi nanti kalau apa itu siswa mau membaca bahan ajar tersebut, setidaknya anak nanti bisa mengerjakan atau paham tentang materi-materi yang saya sampaikan, atau nanti di apa itu evaluasi yang evaluasinya itu biasanya lebih lebih paham yang gitu, lebih bisa mengerjakan. Baik. Apa yang Bapak ketahui tentang TPACK? TIPEK. TIPEK itu berarti technological, kemudian pedagogical, kemudian konten sama knowledge. Uh, berarti pengintegrasian dari teknologi, pedagogi, konten dan knowledge atau pengetahuan ke dalam pembelajaran. Baik. Bagaimana implementasi integrasi teknologi dalam pedagogi? Misalnya, bagaimana mengintegrasikan teknologi dalam metode, bagaimana mengintegrasikan teknologi dalam media. Menurut Bapak bagaimana? Kalau dari media, Apa yang eh, Bapak lakukan? mohon maaf Bapak, suaranya putus-putus. Tadi saya jawab dulu untuk yang pengintegrasian apa itu TIPEK, TPACK, itu kalau dalam media pembelajaran itu saya menyematkan, kalau medianya otomatis saya pakai proyektor itu pasti. Kemudian untuk saya sisipkan kalau TIPEK itu di apa itu, kalau di bahan ajar Bapak, kalau bahan ajar itu saya buat barcode, kemudian biar nanti anak bisa apa itu membacanya lewat smartphone dan seterusnya. Kemudian kalau dalam pembelajaran penggunaan TIPEK itu contoh ini, kalau apa itu, kalau pada saat pretest maupun post test itu saya menggunakan apa itu komputer based test. Kemudian pada LKPD kita berikan barcode-barcode. Kemudian pengumpulan tugas itu biasanya melalui bisa email, bisa draft, seperti itu, Pak. Baik, mungkin itu dari saya. Silakan Bapak Sulhaji. Oke, baik. Pak Suparman, ya? Suparmin, Suparmin, Bapak. Suparmin ya. Oke. Oke, eh, tadi sudah banyak ditanyakan oleh Pak Yusuf. Ini saya akan coba menggali lebih sedikit lebih detail, Pak ya.
berkaitan pengetahuan-pengetahuan yang sudah disampaikan tadi. Eh, yang pertama berkaitan dengan PPACK. Tadi Bapak mengatakan bahwa penerapan PPACK di dalam kelas, ya, di proses pembelajaran yang Bapak eh, lakukan menggunakan media. Media tadi yang Bapak sebutkan apa, Pak, medianya? Medianya kemarin itu saya menggunakan PowerPoint, bantuan PowerPoint. Kalau alatnya kan saya menggunakan proyektor dan apa ya, semi multimedia lah kan gitu. Iya, itu tadi saya dengarkan Bapak mengatakan bahwa medianya pakai proyektor. Itu. Jadi Iya, media. iya, iya, iya. Mohon maaf, mohon maaf. Jadi bedakan media pembelajaran dengan media untuk menyampaikan itu. Siap, siap. Mohon Berarti maaf salah. peralatannya, ya, Iya, peralatan itu bukan, ya, itu juga media, tapi untuk pembelajarannya, ya, media pembelajarannya berbeda dengan media untuk penyajiannya, menampilkannya, media untuk menampilkan. siap, siap, Kalau media untuk menampilkan itu kan peralatannya, itu Pak, ya. Jadi harus harus dibedakan. siap, siap. Ya, oke. Masih berkaitan dengan teknologi eh, content knowledge. Jadi saya mau tanya dulu, Bapak mengajarkan materi apa, Pak? Salah satu materi yang Bapak ajarkan di kelas apa? Di Materi. perangkat pembelajaran ini kebetulan untuk yang apa itu aksi 1, aksi 2 ini saya kebetulan di bab tentang analisis data. Di Analisis ya, data, analisis ya. data itu ada 4 pertemuan, pertemuan 1, 2, Mm-mm. 3, 4 kan gitu. Oke. Eh, Materi yang saya sampaikan itu kemarin tentang komputasi apa itu komputasi umum, Mm-mm. model-model komputasi umum. Oke. Komputasi umum, gitu, ya. Ini MTS, Pak, yang ngajarnya, ya. Saya MTS Bapak, ya. Oke. Iya, komputasi. Eh, Berkaitan dengan komputasi, perkembangan-perkembangan terakhir komputasi, ya, gimana, Pak? Udah ada informasi lain selain yang ada di modul? Kalau khusus untuk kelas 9 di analisis data itu kalau mengacu pada apa itu buku Dikbud itu untuk komputasi umumnya itu tidak ada. Adanya di kurikulum 2013 kan seperti itu. Nah, untuk komputasi apa itu eh, kalau lingkup MTS itu masih 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 sederhana kan seperti itu. Apa itu menggunakan aplikasi yang dipakai itu masih menggunakan Office Excel tepatnya, tapi dalam pengaplikasiannya apa itu kita menggali hal-hal yang sederhana. Kalau tingkat lanjutnya mungkin di lingkup SMA atau aliyah atau MA gitu. Iya, salah satu komputasi yang Bapak ajarkan itu penggunaan apa, Pak? Contoh apa itu Oh, kebetulan PBL apa ya. itu model PBL saya itu siswa apa itu masalah yang pertama itu tentang apa itu eh, kemarin itu nggak tidak salah tentang form penggajian seperti itu. Dalam komputasi itu kan sebenarnya kan penerapan dua ilmu, ilmu matematika, bahasanya kan kalau kalau saya menjelaskan ke anak itu kan Mm-mm. ditranslate menggunakan komputer kan seperti Iya. itu. Nah, Nah itu kan rumus-rumus dasar matematika untuk menghitung itu kita aplikasikan dengan menggunakan komputer itu seperti apa kan gitu. cara Kemudian menghitung cepatnya, gitu, ya. iya, iya. Kalau menghitung Kurang cepatnya sih lebihnya seperti bukan itu. bukan bukan menghitung cepatnya, tapi kan apa penggunaan penggunaan apa ya? Sejatinya untuk teknologi itu kan endingnya teknologi itu kan membantu, bukan mempersulit seperti itu.
Iya, nah, oke, ya, Eh, oke, yang Bapak pernah dengar istilah eh, Google Pandai? Google Pandai, belum? Bu- Belum, Google, belum. belum. Boleh, Kalau boleh, anu. Bebras, eh Bebras ya. iya, Itu kalau tidak kalau dengar dengar, tapi saya belum pernah. Kalau tidak salah itu di ini, di apa itu banyak kan yang melakukan dari teman-teman yang di bawah naungan Dikbud kalau gitu, Pak. iya. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kita harus pelajari juga karena Siap, kita bergelut di bidang IT gitu, Pak. siap. Ya masa yang Dikbud aja yang boleh pelajari itu ya, Kemenak nggak boleh, gitu kan ya Pak. Jadi ya itu hanya saran aja, Siap, saran terima aja kasih, di terima kasih. coba dicari tahu berkaitan dengan Bebras itu berkaitan dengan computational thinking skill. Maksud saya, jadi ketika kita mengajarkan apa yang ada di modul saja, itu kan hanya tertutup sampai di situ. Iya, iya, Ketika siswa kita keluar nantinya selesai, menemukan hal yang beda dari yang Bapak ajarkan itu bingung, Pak. Gitu ya. Jadi apa yang kita ketahui di luar sana yang tidak ada di modul ya kita sampaikan bahwa ada yang seperti ini. Komputasi itu bukan hanya sebatas yang materi yang ada di modul itu aja, tapi disampaikan karena itu perkembangan-perkembangan teknologi yang saat ini itu berkembang, apalagi dunia IT, Pak. Ya, teknologi informasi dan komunikasi itu pesat sekali perkembangannya. Jadi jangan, ya, hanya saran aja, siap, siap, siap. kalau kita bergelut, bukan, kalau kita mengajarkan salah satu materi eh, yang ada kita ngambilnya di modul, kemudian ada informasi lain mengenai materi tersebut, itu disampaikan, Pak, meskipun tidak ada di modul, Siap. supaya siswa kita ketika keluar atau selesai nanti tidak bingung ketika menemui hal itu. Oh, ini guru saya dulu pernah informasikan bahwa ada yang seperti ini. Tidak grogi. Nanti kalau nggak diinformasikan, siswanya bingung. Wah, ini apa maksudnya? Guru saya nggak pernah ngajarin yang kayak gini kan? Itu Siap, ya. siap. Siap, Bapak. Terima kasih Nah, masukannya. Ya. oke, baik. Saya lanjut berkaitan dengan masih dengan uh, TPACK. Bagaimana Bapak me- memberikan informasi kepada siswa berkaitan dengan literasi dan numerasi siswa? Apa yang Bapak lakukan? Untuk literasi yang pertama ya tadi sudah apa itu kalau programnya madrasah itu kan tidak terukur itu literasi harian itu berarti baca Quran satu, yang kedua mingguan itu ada apa itu literasi bersama-sama di lapangan Hmm, setelah sholat duha. Kemudian ada pojok baca di kelas-kelas, tapi yang sifatnya tidak terukur seperti itu. Kemudian untuk yang saya hmm, sendiri yang terukur itu ya salah satunya melalui apa itu bahan ajar yang saya berikan, bahan ajar yang saya susun dari apa itu buku-buku dan seterusnya, kemudian saya berikan dalam bentuk apa itu file. Nah itu hmm, ketika apa anak mau membaca itu hmm. endingnya bisa mengerjakan kan, atau paham materi dan bisa mengerjakan evaluasi. Seperti itu kalau saya, Pak. Apakah Bapak tidak mengintegrasikan teknologi ke dalam literasi? Eh, biasanya saya buat barcode kemudian saya kirim saja satu itu. Yang kedua, sebagai bentuk tambahan literasinya, saya berikan link.
Otomatis kalau Mhm. link kan berarti kan pilihan yang kita berikan sebagai bentuk 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 bahan tambahan kan gitu. Ya, Kalau itu dia. suruh mencari sendiri itu nanti nggak jadi ketemunya yang lain loh. Ya, benar itu dia maksud saya, Pak. Jadi ya setidaknya untuk memberikan informasi literasi kepada peserta didik, kita harus memberikan, ya, menyuapi bahwa ini loh, nah, di sini bisa ngecek di sini. Jangan disuruh cari sendiri, Pak. Iya, Siswanya bingung, apalagi masih SMP. iya Itu, betul betul sekali Pak. jadi langsung Ketemunya ini beda untuk, kan gitu. iya, nah, jadi harus harus dipandu dulu, ya, penggunaan internetnya gimana, untuk literasi numerasi, ya, supaya siswanya nggak kemana-mana nyari informasinya, gitu ya. Oke. Berkaitan dengan evaluasi, Pak. Tadi Bapak eh, ada 3 ranah yang dievaluasi ya. Nah, saya mau nanya berkaitan dengan eh, penilaian tentang keterampilannya, Pak. Itu seperti apa yang Bapak lakukan? Penilaian keterampilan eh, yang pertama Ya. itu kan kalau yang pertemuan keempat itu kan saya praktek, kebetulan KD-nya KD praktek itu tentang apa itu eh, merancang algoritma dan flowchart sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk keterampilannya saya memberikan apa itu EKBD itu hubungannya dengan ini apa nanti dalam dalam apa itu LKPD itu dikerjakan di komputer, kemudian ada rubriknya. Rubrik penilaiannya yang pertama merancang algoritma, yang kedua menuliskan, kemudian yang ketiga menganalisis dan menyajikan, yang keempat menyimpulkan. Kalau pemberian nilainya itu ini apa itu yang pertama dapat melakukan, tadi kan ada 4 langkah. Kalau 4 langkahnya apa itu tepat semua tercapai, berarti saya apa itu memberikan poin 4. Berarti kalau saya predikatkan, bukan predikat, saya apa itu konversi, Kategori. kategorinya 90 sampai 100 kan gitu. Mhm. Kemudian untuk yang bisa bisa mengerjakan tiga langkah pengerjaan itu berarti skornya 3. Kemudian kalau di angka 80 sampai 89. Kemudian yang seterusnya 2. Kalau bisa mengerjakan 2 itu berarti bisa melakukan 2 langkah dari 4, itu nilainya cukup, itu 70 sampai 79. Kalau hanya 1 langkah atau tidak bisa sama sekali itu di bawah dari 70. Seperti itu kalau saya Pak, kebetulan. Tergantung dari jenis prakteknya kan gitu. Oh ya, oke, baik. Saya lebih rinci lagi, Pak. Tadi berkaitan dengan pembuatan algoritma ya, apa ya? Tadi. Iya, iya. Nah, Merancang algoritma. Iya. merancang algoritma ada 4 tahapan, Pak ya. Em, Ada 4 tahapan. yang Gitu pertama, ya. ya Nah, merancang, kemudian menuliskan rancangan menuliskan, algoritma itu, kemudian menganalisis dan menyajikan, menganalisis, dan yang terakhir menyimpulkan, kan gitu. menyimpulkan. Iya, Oke, ini berarti ada 4 kriteria yang akan dinilai, Pak ya. iya, iya, iya. Atau ini menjadi satu 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 rangkaian penilaian keempat-empat. Eh, Kalau Atau 4-4 ini masing-masing ada penilaiannya. eh kalau kebetulan kalau yang praktek ini otomatis kalau nggak bisa langkah yang pertama kan nggak bisa lanjut. Oh, benar Jadi, benar ya. berarti Jadi penilaiannya Bapak
langsung ke empat-empatnya dengan poin 4, 3, 2, 1 gitu kan. Iya, Hanya bisa iya. merancang itu poinnya 1 gitu. Iya, iya. Hmm. Iya poin 1, tapi nanti kalau Hmm. diangkakan kan berarti kan kurang Iya, dari iya, 70 iya, seperti itu. benar-benar. Betul, betul. Nah, pertanyaan saya gini Pak, ketika siswanya mampu merancang, kemudian membuat, di dalam posisi membuatnya ini dia perlu bantuan, dia bisa membuatnya tapi agak tidak tepat gitu. Itu kira-kira poinnya berapa Pak? Eh, Kalau saya itu saya poinnya kalau 2 berarti tetap 2, cuma kan ring nilainya di situ tadi angkanya kan antara 70 sampai 79 seperti itu. Jadi Nah, ya artinya abstrak belum. dong Pak. Ini nggak tahu siapa 70 atau 75 atau 76. Iya sih ya. Kan seperti itu ya. Iya betul. Nah, gitu kan. Iya. Jadi kalau bukan Bapak yang menilai, kira-kira bisa tepat nggak guru yang lain? Tidak akan tahu Pak kan gitu. Nah, gitu kan. Iya betul betul Jadi saya setuju. agak-agak abstrak penilaiannya ini enggak, kita nggak bisa menentukan bahwa si anak ini mampu membuat dari hasil perancangan itu. Hmm. Kan Karena gitu. kalau langsung gini Pak, kalau kalau sebelum-sebelumnya itu produk kan gitu. Nah, Iya. Hmm. tapi kan apa ya? Ya ya kalau saya kan apa itu eh, betul sih Pak ya memang masih abstrak. Kalau produk itu materi sebelumnya itu kan produk. Itu dalam bentuk file kan gitu. Jadi dalam bentuk file itu ya sama sebenarnya ya. Kalau Ah, bisa ini gini ya Pak, satu. gini. Gimana Saya Bapak? saya arahkan sedikit Pak. Nah, Ya, dari 4 langkah. Ini hanya sampel. Ini satu kasus saja ini Pak ya. Dari 4 langkah yang ada, merancang, membuat, kemudian menerapkan dan menyimpulkan. siap. Ini setiap langkah ini harusnya ada poin tersendiri. Tuh. Hmm. Ini mampu merancang tanpa bantuan misalkan. Dia rancangnya sendiri. Ya poinnya pasti maksimal. Ya kan? Kalau dia mampu merancang, tapi ada bantuan temannya misalkan atau bantuan dari guru atau instruktur dengan waktu yang disesuaikan, misalkan waktu yang ditentukan misalkan, kan gitu. Jadi setiap langkah ini ada 4 kriteria penilaian. Jadi kalau yang bapak tadi katakan poin 1 sampai 100 misalkan ya, Iya ya. yang langkah merancangnya ini dia dapat poin berapa? Oh gitu ya Pak ya. Berarti kalau kita konversi ke sama per poin 25 gitu Yang akan ketemu nanti. Nanti ke 4 langkahnya ini ya dibagi 4 lagi, selesai. hmm, Katakanlah di langkah pertama dia poinnya 100. iya iya iya. Poin kedua, langkah kedua poinnya 75 misalkan. Ya kan? Karena tidak maksimal gitu. Dia Iya. membuatnya butuh bantuan temannya, butuh bantuan instruktur, atau sama sekali hanya beberapa langkah yang dia buat. Kan kita nggak bisa kategorikan dia bisa membuat atau tidak bisa membuat. Dia sudah setengah langkah. Kan katakanlah Hmm, begitu. Dia iya sudah betul. setengah langkah membuat, tapi nggak selesai. Kalau menurut Bapak pasti nggak dapat poin di poin kedua. Iya iya kalau Tapi kalau kalau dia sudah setengah jalan gimana Pak? Itu harus dapat poin loh Pak. iya betul, betul. Begitu maksud saya. Jadi setiap langkahnya ini harus kita kategorikan lagi supaya kita nggak merugikan siswa Siswa. kita, Terima kasih, terima kasih. ya. Jadi akan ketahuan nanti, oh ini siswanya mampu merancang tapi tidak bisa membuat. Dia bisa membuat tapi dengan bantuan
teman sebayanya, dengan bantuan peserta didik lain, dengan bantuan instruktur. Itu ada kriteria-kriterianya semua, Pak, supaya jelas nanti penilaiannya. Dia mampu menyimpulkan, tapi butuh arahan dari instruktur atau dari gurunya. Dia mampu menyimpulkan, tapi bukan dari dirinya sendiri. Itu poinnya tidak bisa maksimal kalau gitu. Mampu menyimpulkan, kalau dari hasil pemikirannya sendiri ya tentunya nilainya maksimal 100 di poin keempat. Jadi bisa sempurna nilainya. Kalau dia hanya mampu menyimpulkan tetapi butuh arahan dari guru misalkan, nah poinnya bisa 75 kan gitu. Itu maksud saya. Jadi setiap langkahnya ada penilaian supaya kita bisa tahu ini siswa kita kemampuannya sampai di mana kan gitu. Kan evaluasi itu kita ingin mengetahui kemampuan siswa itu sejauh mana mereka memahami apa yang sudah kita ajar. Seperti itu, Pak, ya. Terima kasih Itu masukannya, Pak. Terima kasih, ya, terima kasih. masukan Ya. aja. Siap. Oke, saya lanjut, Pak. Siap. Itu untuk praktikumnya, Pak, ya. Iya, untuk praktikumnya. Oke, untuk praktikum. Nah, kalau untuk pengetahuannya seperti apa yang Bapak lakukan? Kalau pengetahuan, Tesnya apa? Berupa gimana Bapak? bentuk tesnya pilihan ganda atau Bentuk tesnya seperti untuk pengetahuan saya apa itu milihnya pilihan ganda pakai CBT. Hemat waktu Bapak. Oh gitu. Ya. Ya. Meskipun plus minus, tapi minimal dengan CBT kan mengurangi apa itu tingkat kecurangan dari siswa. Ya. Oke. Yang dipakai itu apa Pak CBT-nya? CBT-nya saya pakai ini lokal host saya Pak. Jadi Oh, jaringannya iya. Pakai apa lagi namanya? Server sendiri. Pakai server sendiri, iya. Pakai server sendiri. Buat sendiri Pak CBT-nya. Oh, bukan. Modifikasi saja, ngambil-ngambil Dari nanti. apa dasar basicnya itu apa? Basic dari CBT-nya. CBT-nya kemarin itu ya ini yang dari masukan dari teman-teman juga yang pakai yang ini, pakai yang apa itu Zia CBT, kemudian apa itu dibuat VHD. Kebetulan saya apa itu kita buat VHD biar lebih mudah mengoperasikan bagi yang lain Ya. gitu. Berarti ya Bapak bisa merancang sebuah model evaluasi sekolah Pak kalau gitu. Belum Pak, saya cuma Itu ATM server saja Pak. lokalnya bisa dikembangkan untuk evaluasi per sekolah, per kelas misalkan. Oh, sudah Kelas Bapak. 5 untuk keseluruhan. Sudah keseluruhan. Mulai Ada. dari penilaian tengah semester, ulangan harian, terus Itu penilaian maksud saya. akhir tahun, iya sudah kita pakai, sudah berjalan apa ya 1 tahun lebih kan gitu. Iya, Kalau itu maksud saya. Jadi nanti di portofolionya Bapak bisa dimasukkan itu Pak. tapi nggak ada buktinya kan Pak seperti itu. Loh, kok nggak ada harus ada dari kepala sekolah lah. Ya cuma kalau Bahwa SK dari kepala penggunaan sekolah itu kan SK operator Bapak. Kalau seperti yang ini, membuatnya siapa? kalau membuat nggak ada yang membuat Bapak. Kita kan cuma memanfaatkan, kemudian Ya, itu modifikasi saja kan maksudnya. gitu. Itu nggak apa-apa. Harus ada pengakuan bahwa apa, yang mengolah atau yang mengedit, yang mengkolaborasi dalam bentuk CBT untuk tes yang digunakan di sekolah, lingkungan sekolah, itu harus ada pengakuan dari kepala sekolah. Kalau bisa dibuatkan Pak, minta buatkan kepala sekolah supaya masuk nanti di ininya. Itu kan sudah digunakan. Meskipun kita ngambilnya yang open source, Open source itu bisa diklaim bahwa kita yang mengemas untuk CBT
ini digunakan untuk lingkungan sekolahnya Bapak, itu harus ada pengakuan kepala sekolah. Siapa timnya gitu kan, itu harus ada. Kalau Bapak termasuk timnya di situ, itu masuk salah satu portofolio yang nantinya akan dinilai pada saat uji kinerja. Gitu. Siap, siap. Kami usahakan, Pak. Supaya bisa ada poinnya lagi lah, gitu Pak ya. Ini bagus sebenarnya ada pakai CBT untuk penilaian sekolah. Ya karena apa itu kalau masih Pak, sebenarnya tuntutan sih Pak, karena ya apa itu hikmah dari corona itu kan Ya benar, dari itu benar. kan kita harus berubah. Dulu masih menggunakan blended learning, cuma dulu sewa server Pak di apa itu di madrasah saya itu sewa server di DC itu Pak. Oh iya, Jadi kan nggak apa-apa. Yang jelasnya Bapak sudah mengemas salah satu model tes untuk digunakan di sekolah, itu udah produk sederhana yang bisa digunakan. Jangankan itu Pak, ya membuat video pembelajaran juga bisa kita klaim bahwa sudah membuat sebuah produk sederhana gitu. Ya, ini hanya saran-saran Pak supaya nanti di uji kinerjanya bisa lebih ada poin plus ya. siap. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih atas jawaban-jawabannya Pak Suparmin. Saya kembalikan ke Pak Yusuf. Sampai Pak Ucup. Baik, terima kasih Pak Suparmin telah bekerja sama dengan kami sebagai penguji komprehensif pada sesi ini, dan mohon maaf jika ada hal-hal kurang berkenan selama proses ujian ini berlangsung. Mungkin silakan closing statement Pak Suparmin. terima kasih. Terima kasih pada Bapak Yusuf dan Bapak Sulhaji telah menguji saya di ujian komprehensif ini. Terima kasih untuk masukan-masukannya sebagai catatan saya untuk apa itu kebaikan yang akan datang. Terima kasih, seperti itu saja Bapak. Baik, silakan Bapak Lip dari ruang ujian dan sampaikan siapa lagi yang akan masuk dari ruang utama. Silakan Pak Parmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.